bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hati penuh ucapan syukur, sukacita, dan iman percaya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Haleluya, terpujilah Kau Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Engkau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja. Haleluya. Dia Raja segala raja yang memberikan kita kemenangan, menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kami percaya kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang, kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Yesus yang bisa kami andalkan ya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Pengharapan kami bersama Engkau Tuhan. Haleluya.
perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada
apapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain selain Kau, Yesus. Yesus yang kami andalkan, Engkau bersama kami, Engkau pengharapan kami. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Selamanya kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat tahun baru saya ucapkan bagi kita semua. Saya percaya di tahun yang baru ini kita punya harapan yang baru dan tetap di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini untuk mengawali tahun 2022, saya beri tema Jehovah Jireh atau Allah menyediakan. Yang terambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayat yang kedua, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya bacakan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dalam pembacaan Alkitab disebutkan banyak nama Allah yang merupakan penggambaran Allah tentang dirinya. Salah satu di antaranya adalah Jehovah Jireh. Artinya Allah menyediakan. Hampir semua kita mengetahui kisah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya sebagai Allah Jehovah Jireh, yang artinya Allah menyediakan. Allah memerintahkannya untuk menyerahkan anaknya yang sematawayang dan yang sangat dikasihinya untuk dijadikan korban persembahan kepada Allah di Gunung Moria tersebut. Tapi Tuhan mengetahui isi hati Abraham. Dia taat dan takut akan Allah, sehingga ia tidak segan-segan mengorbankan anaknya Ishak. Maka Tuhan memberikan pengganti korban, yaitu seekor domba pengganti yang menggantikan Ishak untuk dikorbankan. Nah, disinilah muncul nama Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Mengapa Abraham sanggup melakukannya? Karena Allah sendiri yang memintanya, dan sebagai hamba Allah yang taat dan beriman adalah suatu keharusan baginya untuk melakukannya. Tindakan ketaatan Abraham menyebabkan Allah menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak, sebagai korban bakaran kepada Allah. Sesungguhnya, bila kita mencermati kisah di dalam Kejadian 22 ini, kata Tuhan menyediakan terjadi
sesudah Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada tindakan iman, yaitu rela menyerahkan harta miliknya yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu Ishak. Tetapi apakah kita tahu bagaimana perjuangan yang terjadi di dalam hati Abraham untuk mengambil keputusan tersebut? Pergumulannya sangat berat dan waktunya untuk membuat keputusan pun sangat sempit. Berikut ini ada beberapa pelajaran penting di dalam peristiwa tentang Abraham. Yang pertama yang saya lihat, di tengah keterdesakannya, Abraham tidak pernah berpaling dari Allah. Sebuah keputusan yang diambilnya pun tidak terlepas dari imannya kepada Allah tentunya. Sehingga dengan segenap hati, ia menyerahkan anaknya yang dikasihi kepada Allah. Inilah cermin iman dan ketaatan yang tanpa syarat serta menempatkan rencananya di atas kepentingan dirinya. Saya pikir di awal tahun 2022 ini, kita perlu beriman dan bangkit untuk meraih yang Tuhan sudah janjikan melalui firman Tuhan. Yang kedua, dari pembelajaran penting dari kisah Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Yang kedua, kita dapat melihat hal lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Imannya yang begitu besar telah memberikan kemenangan yang sangat indah, dan ini menyenangkan hati Allah. Refleksi dari apa yang dilakukan Abraham terhadap kehidupan sekarang tentu masih tetap relevan. Sebab ketangguhan imannya telah memberikan pelajaran yang berarti bagi kita dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Saya pikir di tahun 2022 ini tidak beda jauh dari tahun 2021 yang lampau, yang penuh dengan gejolak dimulai dari COVID yang mengakibatkan semua sendi kehidupan berdampak. Kesehatan yang berdampak, ekonomi berdampak, bisnis yang berdampak, studi anak-anak yang berdampak. Pokoknya semua berdampak pada penurunan yang sangat signifikan. Mengakibatkan gejolak yang bermacam-macam terjadi di mana-mana. Tetapi kita masih tetap dalam penyediaan Allah. Alkitab menyatakan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12 mengatakan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel menandai perjalanan hidupnya dengan mengingat akan pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita hari ini. Setiap jejak langkah hidup kita adalah jejak pertolongan Tuhan. Hal ini harus senantiasa kita ingat di dalam hidup kita untuk membuat kita tidak lupa diri, namun bersyukur kepada Tuhan. Apabila kita memberi judul pada hidup kita, maka judul yang tepat adalah Ebenezer. Sampai di sini, Tuhan menolong kita. Bila kita merenungkan kehidupan kita, maka mudah kita bisa mengatakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukankah hidup kita ini penuh dengan pertolongan Tuhan? Bila bukan Tuhan yang menolong kita, apa jadinya kita hari ini? Pertolongan Tuhan yang membuat kita sekarang hidup di dalam anugerah keselamatannya. Pertolongannya jugalah yang menyebabkan kita bisa hidup di dalam sejahtera dan damai Tuhan. Hanya karena pertolongannya jugalah kita bisa mengalami berkat dan pemakaian Tuhan sampai hari ini.
Allah kita adalah Allah yang setia dengan janjinya. Jika Ia telah berjanji untuk menyertai, melindungi, bahkan sekaligus menyediakan apa yang menjadi keperluan kita, maka hal ini akan dilakukannya dengan penuh tanggung jawab. Itu sebabnya, mari kita bangkit di tahun 2022 yang penuh dengan pengharapan kepada Yesus Kristus. Ia pasti menyediakan yang diperlukan. Yang ketiga, pembelajaran yang penting dari kisah Abraham menyerahkan anaknya yang dia kasihi kepada Tuhan. Ketika kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintahnya, kerap kali kita tergoda untuk menolaknya. Sebab kita mengandalkan pikiran kita, dan semua itu kita pikir sangat tidak masuk akal. Namun, kita tidak mengerti sebenarnya tentang apa yang kita pikirkan. Logika yang dipakai manusia sungguh sangat terbatas. Jadi alangkah naifnya bila kita mulai membandingkan pemikiran kita dengan rancangan Allah buat di dalam kehidupan kita. Ketangguhan iman yang dimiliki oleh Abraham hendaklah juga kita miliki hari ini, mengawali di tahun 2022 ini. Iman yang tangguh adalah iman yang selalu siap untuk menaati firman Tuhan. Iman yang tangguh adalah iman yang memandang masa depan di tahun 2022 ini. Ada penyediaan Allah yang sempurna di dalam hidup orang benar. John Calvin adalah teolog sekaligus tokoh terpandang terkait dengan perannya dalam reformasi Protestan yang berasal dari Prancis. John Calvin mengatakan, ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula kesengsaraan. Berkat yang terbesar terletak dalam pengenalan tentang pemeliharaan Allah. Salah satu cara kita mengenal Tuhan adalah lewat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Seperti Abraham yang disediakan Tuhan apa yang sebenarnya ia butuhkan saat itu. Saya percaya juga demikian di dalam hidup kita. Ia Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi keperluan dalam hidup kita. Hildebert adalah seorang tokoh rohani dari Jerman pada masanya, memberikan pernyataan yang menarik tentang pemeliharaan Tuhan. Dia berkata demikian, kekuatan Allah yang maha kuasa, yang maha hadir di segala tempat. Dengan Dia, dengan Tuhan, memelihara langit dan bumi, serta segala makhluk, seakan-akan dengan tangannya sendiri, dan memerintahnya, sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal yang tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datangnya dari Bapa saja. Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anaknya dengan menyediakan yang kita butuhkan. Akan tetapi, masih banyak dari kita yang masih tetap khawatir akan hidup kita, walaupun kita sudah mengenal kisah dan apa yang sudah Abraham alami. Padahal, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25a, sudah dikatakan di sana,
Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ayat 34, dia berkata demikian. Dan juga sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Hanya orang mati yang tidak merasakan kekhawatiran. Siapapun dia, pasti mengalami rasa takut, bimbang, ataupun rasa khawatir. Manusia memiliki perasaan yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasa percaya diri yang begitu kuat. Kadang-kadang pula sanksi akan kemampuannya. Allah mengizinkan ketakutan mendera hidup manusia untuk menguji imannya. Itu sebabnya ada banyak orang yang khawatir, kemudian mencari jalan alternatif untuk memecahkan masalahnya. Berikut ini ada dua hal penting yang mengajarkan kita untuk menemukan jalan yang tepat dalam memecahkan rasa khawatir di dalam hidup kita. Yang pertama, Allah adalah Allah yang menyediakan. Dia membuktikan kuasanya untuk menyelamatkan kita dari dosa melalui pengorbanannya yang besar di kayu salib. Kita pun melihat penyediaan Allah yang besar atas bangsa Israel di padang gurun. Ketika mereka lapar, Tuhan menurunkan roti. Dan pada saat harus Tuhan memberikan air kepada mereka, keluar dari gunung batu air tersebut. Tidak ada kekurangan yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, karena Tuhan menyediakan kebutuhan kehidupan mereka. Burung di udara yang tidak menanam dan tidak menuai dipelihara Tuhan, dan bunga bakung di ladang dihiasi oleh Tuhan. Semuanya ini menunjukkan bahwa Allah selalu peduli akan ciptaannya, sampai pada hal yang terkecil sekalipun Ia tetap menyediakannya. Apalagi pada manusia yang dikasihinya, Ia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya. Yang kedua, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Patut diingat bahwa hidup yang percaya ada dalam kontrol kuasanya. Tuhan berfirman di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itulah tindakan yang tepat untuk kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan kekhawatiran di dalam hidup ini. Nah, kalau begitu, langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk kita bisa mengalami pemeliharaan dan penyediaan Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama yang saya lihat dalam firman Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan menyediakannya. Di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima dikatakan di sana, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Karena Tuhan adalah gembala agung kita yang senantiasa menyediakan hidangan bagi kita. Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang memelihara dan menyediakan di dalam kehidupan umatnya.
Dan itu sangat terbukti. Yang kedua yang saya lihat, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Karena ada janji Tuhan, ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, roti makanan kita dan air minum kita diberkati, bahkan dijamin oleh Tuhan. Yang ketiga, tetaplah memberi. Dikatakan oleh Alkitab di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan di ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika kita mau memberi, membagi berkat juga dalam hidup kita kepada orang lain yang membutuhkannya, atau orang-orang di sekitar kita, ataupun pekerjaan Tuhan, yakinlah Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan Allah yang senantiasa mencukupkan dan menyediakan apa yang kita perlukan. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Ini menjadi ayat hafalan kita tentunya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukan semua yang diperintahkannya dan rela mengorbankan apa yang berharga yang kita miliki, baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita. Karena apapun yang kita perlukan, pasti Dia menyediakannya. Tuhan menyediakan berkat bagi kita apabila kita mendengarkan dan menjadi pelaku akan firman Tuhan dengan setia. Tidak menyimpang ke kanan maupun menyimpang ke kiri dari kebenaran. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Kesimpulan saya lewat firman Tuhan ini, jika kita tetap setia dan berani mentaati seluruh perintah Tuhan, walaupun kadangkala perintah itu seolah-olah tidak masuk akal, maka akhirnya perkara-perkara yang dahsyatlah yang kita alami dalam hidup kita. Sebab pada hakikatnya Allah selalu punya kehendak dan rencananya yang terbaik buat saudara dengan saya. Tetapi percaya, tetap setia beribadah, memberi yang terbaik bagi Dia. Allah yang adalah Jehovah Jireh pasti akan memelihara dan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ibu bapak saudara-saudari, dimanapun Anda berada, kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita masing-masing dan juga roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, seraya Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita semua bersama-sama memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari ibu bapak saudara-saudari, kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang memungkinkan kami melihat bahwa di tahun 2022, di minggu yang pertama ini, kami akan menatap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan bangkit. Kami akan meraih bersama-sama dengan Tuhan semua berkat yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kami. Di dalam penyediaan Tuhan, Allah adalah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang menyertai dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang terbaik. Hamba-Mu berdoa menyerahkan kesehatan jemaat-Mu, kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan juga untuk studi anak-anak kami, menyerahkan juga setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan. Kami serahkan seluruhnya apa yang menjadi keperluan kami mengawali di tahun 2022 ini. Tuhan, izinkanlah Engkau akan menyediakan apa yang menjadi keperluan dalam hidup ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Hamba-Mu berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah. Pelihara presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinetnya. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh pergumulan bangsa kami. Dimulaikan dari menuntaskan COVID yang sementara marak di negara, di dunia manapun, bahkan termasuk di Indonesia. Hamba-Mu berdoa menyerahkan Menteri Kesehatan dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati dengan hikmat Allah. Menyerahkan mereka di dalam bersinergi antara instansi yang satu dengan yang lainnya. Biarlah negara kami lepas dari COVID, bebas dari COVID. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Menyerahkan setiap kami di dalam tangan anugerah Allah. Yakin hari esok yang Allah telah menyediakan di dalam kehidupan kami. Perjalanan kami, bisnis kami, usaha kami, rumah tangga kami, pangkat, jabatan, kedudukan yang kami sandang. Allah akan menyertainya dan menyediakan apa yang menjadi keperluan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini, baik itu dalam perjamuan kudus, dalam firman Allah yang barusan kami dengar. Kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.